Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia ya untuk selalu mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Anak-anak, di pagi yang cerah ini, kita akan mempelajari tentang segi banyak. Apa ya segi banyak itu? Nah, itu yang akan kita pelajari. Namun, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, Ibu memiliki sebuah gambar. Nah, coba kalian amati, ada gambar apa saja ya di sini? Nah, gambar ini diambil sebelum ada pandemi corona ini anak-anak. Karena coba kalian lihat, tidak ada orang yang memakai masker. Ya, kemudian ini sedang berkerumun atau berkumpul. Nah, kalau saat ini tidak boleh ya anak-anak, kita harus selalu tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, selain gambar orang-orang ini, ada gambar rambu lalu lintas. Nah, ada yang huruf S dicoret, yang artinya dilarang berhenti. Ada gambar panah yang dicoret, yang artinya tidak boleh belok kanan. Nah, selain itu, bentuk-bentuknya juga macam-macam. Ada yang persegi panjang, ada yang persegi, ada yang lingkaran. Nah, hal ini membuktikan bahwa segi banyak ada di sekitar kita, anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, mengetahui pengertian segi banyak. Yang kedua, mengetahui jenis segi banyak. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri segi banyak. Dan yang keempat, mengetahui contoh segi banyak dan bukan segi banyak. Sudah siap belajar anak-anak? Harus siap ya. Baiklah, yang pertama, pengertian segi banyak. Segi banyak adalah bangun tertutup yang sisinya dibatasi oleh garis lurus. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 ruas garis. Jadi segi banyak ini adalah bangunan tertutup anak-anak. Nah, sisinya ini dibatasi oleh garis lurus, bukan garis lengkung ya, hanya garis lurus. Nah, paling sedikit sisinya atau seginya itu ada 3 ruas garis. Selanjutnya, jenis segi banyak dibedakan menjadi 2. Ada segi banyak beraturan dan ada segi banyak tidak beraturan. Apa sih segi banyak beraturan dan tidak beraturan? Nah, ini dia. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang panjang sisinya sama. Sedangkan segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang panjang sisinya tidak sama. Contohnya ada bangun persegi. Nah, ini kalian lihat ukurannya sama semua. Ada segitiga sama sisi, ini juga sama ukurannya. Ada segi 5. Nah, ini juga sama ukuran sisinya. Sedangkan contohnya segi banyak tidak beraturan, ada persegi panjang. Nah, ini bagian yang panjang. Ada yang panjang, sedangkan bagian sisinya yang samping lebih pendek. Nah, tidak sama kan? Kemudian segitiga sama kaki. Nah, ini sisi yang samping ini panjang, sedangkan yang bawah pendek. Dan ada trapesium. Bagian atas pendek, bagian bawah panjang, sedangkan sampingnya berukuran sama. Nah, inilah yang dinamakan segi banyak tidak beraturan. Selanjutnya, ciri-ciri segi banyak. Nah, secara umum, ciri-cirinya, yang pertama, memiliki paling sedikit 3 ruas garis lurus. Ingat ya, garis lurus. Yang kedua, bangunnya tertutup. Nah, kalau kalian masih bingung apa sih bangun tertutup itu? Nah, ini contohnya bangun tertutup. Membentuk sebuah bangun kan tidak ada yang terbuka. Sedangkan kalau seperti ini, bukan bangun tertutup, karena ini atasnya masih terbuka. Ya, terlihat bedanya ya anak-anak? Lanjutnya, ciri-ciri segi banyak. Nah, tadi ada 2 ya, segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, yang beraturan
memiliki paling sedikit 3 ruas garis lurus. Yang kedua, bangunnya tertutup. Dan yang ketiga, panjang sisinya sama. Contohnya, persegi, segitiga sama sisi, dan segi 5. Nah, ini ukurannya sama semua sisinya. Sedangkan segi banyak tidak beraturan, memiliki paling sedikit 3 ruas garis lurus. Sama ya dengan ini. Bangunnya tertutup, juga sama. Nah, yang membedakan ialah panjang sisinya tidak sama. Nah, contohnya persegi panjang, segitiga sama kaki, dan trapesium. Nah, jadi bedanya segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan ialah panjang sisinya. Kalau beraturan panjang sisinya sama, kalau tidak beraturan panjang sisinya tidak sama. Begitu anak-anak. Contoh segi banyak dan bukan segi banyak. Ini yang termasuk segi banyak ya. Yang segi banyak beraturan, contohnya persegi, segitiga sama sisi, segi 5, bintang, segi 8, segi 6. Sedangkan kalau segi banyak tidak beraturan, contohnya persegi panjang, segitiga sama sisi, trapesium, segitiga siku-siku, jajar genjang, dan tanda panah. Ini ukurannya tidak sama semua. Selanjutnya, bukan segi banyak. Nah, ini ada gambar awan. Kenapa kok dia tidak segi banyak atau bukan segi banyak? Nah, karena dia tidak memenuhi syarat garis lurus. Ini kan garisnya lengkung semua. Nah, kemudian ada tanda cinta atau tanda love. Ya, atau kalian biasanya menyebutnya lopek-lopek itu ya. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat memiliki garis lurus. Selanjutnya, ini yang di rambu lalu lintas tadi ya, yang berbelok tadi. Ini juga bukan segi banyak karena garisnya lengkung. Meskipun dia punya garis lurus, tapi di sini ada garis lengkung, dia bukan segi banyak. Selanjutnya, ini tanda bergelombang. Ini ada garis lurusnya, tetapi dia ada garis lengkung, jadi bukan termasuk segi banyak. Ini, bangun ini, lingkaran, ini malah lengkung semua, tidak ada garis lurusnya. Ini, meskipun dia memenuhi syarat memiliki 3 ruas garis lurus, tapi bangun ini tidak tertutup ya anak-anak, lihat masih terbuka. Ini juga masih terbuka, jadi dia bukan segi banyak. Selanjutnya, mari kita menganalisis. Nah, di samping ini ada sebuah bangun. Apakah bangun di samping termasuk segi banyak? Nah, mari kita ingat-ingat lagi ciri-ciri segi banyak. Yang pertama, memiliki paling sedikit 3 ruas garis lurus. Apakah dia punya? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena paling sedikit 3, dia punya 6. Garisnya juga lurus, berarti dia memenuhi syarat ini. Yang kedua, bangunnya tertutup. Nah, ini tertutup semua ya, tidak ada yang terbuka. Jadi dia juga memenuhi syarat yang kedua. Jadi jawabannya, ya, bangun di samping merupakan segi banyak. Selanjutnya, ini ada bangun di sebelah kiri. Apakah bangun di samping termasuk segi banyak? Kita ingat-ingat lagi, ciri-ciri segi banyak. Yang pertama, memiliki paling sedikit 3 ruas garis lurus. Kita lihat ya, ada 1 garis lurus di sini. Sedangkan yang di sini, apakah garis ini lurus? Nah, garis ini tidak lurus anak-anak. Sedangkan dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Bangunnya tertutup. Apa bangun ini tertutup? Ya, bangunnya tertutup. Dia memenuhi syarat yang kedua. Tapi karena tidak memenuhi salah satu syarat, dia bukan segi banyak. Ya, jadi bangun samping ini bukan segi banyak. Selanjutnya, apakah bangun di samping termasuk segi banyak? Nah, kita amati bangun di samping ini. Kita ingat-ingat lagi syarat segi banyak atau ciri-ciri segi banyak. Memiliki paling sedikit 3 ruas garis lurus. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya, dia punya 3 ruas garis lurus. Namun, bangunnya apakah tertutup? Nah, ini tidak tertutup ya anak-anak, masih terbuka.
sehingga dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Oleh karena itu, bangun di samping bukan segi banyak. Mudah sekali ya anak-anak materi segi banyak ini. Baiklah, pesan moral pada hari ini, kita harus selalu mengembangkan rasa ingin tahu dan terus belajar agar kita bisa meraih cita-cita kita. Nah, anak-anak, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu minta maaf apabila ada yang tidak kalian pahami atau yang kurang jelas. Ibu akhiri ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat.